Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mas Rura Khairuddillah dengan NIM 857252032. Saya dari UPBJ JUT Serang. Pada video praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya pada modul keempat yaitu mekanika di KP1 yaitu gaya. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis gaya yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya pegas. Adapun alat dan bahannya. Alat dan bahan pada percobaan gaya listrik statis yaitu ada sisir, ada potongan-potongan kertas kecil, dan ada piring. Langkah pertama yaitu sisirlah rambut kering yang agak tebal menggunakan sisir, kemudian dekatkan sisir tersebut pada potongan-potongan kertas kecil. Dapat terlihat bahwa kertas kecil tersebut tertarik oleh sisir. Hal itu terjadi karena kertas tertarik menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Muatan pada listrik menginduksi pada muatan kertas sehingga terjadi gaya tarik listrik statis. Untuk percobaan kedua yaitu kita akan melakukan pengamatan kepada gaya magnet. Di sini sudah tersedia magnet batangan dan beberapa alat lainnya. Alat dan bahan pada percobaan gaya magnet yaitu ada magnet batangan, ada kertas, ada seng, ada plastik, ada benang jahit, ada jarum benang, dan terakhir ada aluminium. Langkah pertama pada percobaan gaya magnet yaitu ambil magnet batangan, kemudian dekatkan pada bahan yang sudah disediakan. Dapat terlihat bahwa magnet yang ditempelkan pada kertas tidak berubah atau tidak tertarik. Pada plastik tidak ada perubahan, pada aluminium tidak ada perubahan atau tidak ada tarikan. Pada seng ada tarikan atau bergerak. Pada benang jahit tidak ada tarikan atau perubahan. Pada jarum benang ada tarikan atau ada perubahan yaitu ada pergerakan. Dari keenam benda tersebut, hanya jarum jahit dan seng saja yang dapat ditarik oleh gaya magnet. Benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang memiliki sifat magnetis. Sedangkan untuk aluminium, benang jahit, dan kertas dan plastik tidak dapat tertarik oleh gaya magnet. Hal itu disebabkan karena aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak memiliki sifat magnetis. Pada percobaan ketiga yaitu gaya pegas. Langkah pertama yaitu siapkan alat statis, kemudian ambil seutas karet gelang, lalu gantungkan salah satu ujungnya pada alat statif tersebut. Selanjutnya, kaitkan kaitan gorden pada seutas karet gelang tersebut. Kemudian, gantungkan sebuah beban pada ujung karet atau kaitan gorden tersebut. Lalu, tarik beban ke bawah, kemudian lepaskan secara perlahan. Amati apa yang terjadi, lalu masukkan data pada tabel pengamatan. Dari hasil pengamatan, gaya yang terjadi adalah gaya pegas karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Karet gelang merupakan benda yang elastis. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula, berarti benda itu adalah benda elastis. Kesimpulan pada percobaan 3 jenis gaya tersebut yaitu yang pertama ada gaya listrik statis. Percobaan pada sisir yang sudah digunakan dan didekatkan pada potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada kertas. Kesimpulan kedua yaitu gaya magnet. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa benda-benda pada percobaan ini dapat dibagi ke dalam 2 kategori yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan ketiga yaitu gaya pegas. Dari hasil pengamatan, gaya yang terjadi adalah gaya pegas karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Karet gelang merupakan benda yang elastis. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah elastis. Karena karet gelang merupakan benda elastis. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula, berarti benda tersebut adalah benda elastis.